Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Nadia Safai dengan NPM 25120111087. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur tentang struktur kelembagaan negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan antar negara dengan warga negara. Hukum ini juga mengatur tentang kekuasaan negara, bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dijalankan, dan dibatasi. Istilah hukum tata negara sering disebut sebagai hukum konstitusi karena berkaitan erat dengan konstitusi sebagai hukum dasar negara. Menurut para ahli, hukum tata negara adalah seperangkat aturan yang menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, serta pembagian pelaksanaan kekuasaan negara. Kedua cara atau metode pendekatan dalam hukum tata negara. Dalam mempelajari hukum tata negara, terdapat beberapa macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum. Pendekatan historis, yaitu dengan melihat perkembangan ketatanegaraan dari masa ke masa untuk memahami kondisi saat ini. Pendekatan komparatif, yaitu membandingkan sistem ketatanegaraan suatu negara dengan negara lain. Pendekatan sosiologis, yaitu melihat bagaimana hukum diterapkan dalam suatu kehidupan masyarakat. Pendekatan politis, yaitu memahami pengaruh kekuasaan dan politik dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara. Ketiga, istilah pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi asal mula atau tempat ditemukannya sumber hukum. Sumber hukum ini penting karena menjadi dasar dalam pembentukan aturan serta pedoman dalam hukum. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material, yaitu faktor yang mempengaruhi isi hukum seperti nilai, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sumber hukum formal, yaitu bentuk tempat ditemukannya hukum seperti undang-undang, kebiasaan, dan putusan hakim. Keempat, sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara meliputi Undang-Undang Dasar sebagaimana sumber hukum utama, undang-undang, dan peraturan undang-undang lainnya. Jurisprudensi, yaitu putusan hakim yang dijadikan acuan dalam perkara serupa. Konferensi ketatanegaraan, yaitu kebiasaan yang berkembang dan diperhatikan dalam sistem ketatanegaraan. Doktrin atau tempat para ahli hukum. Khususnya di Indonesia, sumber utama hukum tata negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Kelima, pembagian, kualifikasi, dan perubahan konstitusi. Konstitusi dapat dikualifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuknya: konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis berdasarkan sifatnya, konstitusi kaku, sulit diubah, konstitusi fleksibel, mudah diubah berdasarkan derajatnya, konstitusi derajat tinggi sebagai hukum tertinggi, konstitusi tidak derajat tinggi. Perubahan konstitusi disebut amandemen. Di Indonesia, perubahan dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan dalam konstitusi itu sendiri, yang telah menjadi beberapa perubahan era reformasi. Selanjutnya, sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia setelah Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum tata negara di Indonesia juga meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, putusan lembaga negara, konferensi ketatanegaraan yang berkembang dalam praktik. Berikutnya, konstitusi
Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan utama. Konstitusi mengatur struktur organisasi negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Konstitusi yang berlaku dalam Undang-Undang 1945 yang menjadi pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan. Selanjutnya, sejarah hukum tata negaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Indonesia mengalami beberapa fase penting, yaitu tahun 1945 menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama. Tahun 1949 menggunakan Konstitusi Republik Serikat atau RIS. Tahun 1950 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Tahun 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden di tahun 1959. Era reformasi 1998 hingga sekarang dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Dinamika ketatanegaraan Indonesia ditandai dengan adanya perubahan besar terutama pada era reformasi, antara lain pemberantasan masa jabatan presiden, penguatan sistem demokrasi, akhirnya lembaga baru, Mahkamah Konstitusi, peningkatan peran lembaga legislatif. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya hukum tata negara, penyelenggaraan negara dapat diselenggarakan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.